Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kita pada hari ini dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah malam Passion hari Rabu. Meskipun pada malam ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, bila kita tetap bersuka cita untuk beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan diri kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Votum. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bernyanyi bagi Tuhan kita akan memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita bersama-sama bernyanyi pujian, suaramu ku dengar. Bapak Ibu, saudara terkasih, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas kasih anugerah-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari segala aktivitas kami Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kegiatan kami Tuhan turut campur tangan. Dan kami bersyukur malam hari ini Tuhan kami dapat bersama-sama beribadah dalam ibadah malam Passion. Kami bisa mengingat Tuhan akan kesengsaraan Tuhan sebelum Tuhan Yesus mati bagi kami.
Bapa di surga, meskipun kami pada malam hari ini Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan terus memberkati kami, pribadi kami masing-masing, meskipun kami berada di rumah kami Bapa di surga masing-masing. Terima kasih Bapa, Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan juga hamba-Mu Pendeta Agus Sukom yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa di surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan kembali memuji Tuhan kita. Kita akan kembali bernyanyi bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, kita tahu hidup kita ini sangat berharga bagi Allah. Siapapun kita, apapun latar belakang kita ini sangat berharga bagi Allah. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terpulang takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sulungnya pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sulungnya pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca responsoria dari kitab Matius 26 ayat 30 sampai 35. Kita baca secara bertanggapan, dimulai dengan saya ayat 30, diikuti oleh Bapak Ibu ayat 31. Kita mulai bersama-sama, saya terlebih dahulu. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau."
Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan kembali memuliakan Tuhan. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bernyanyi pujian Makin Dekat Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita kembali akan membaca firman Tuhan secara responsoria dari kita buka Alkitab kita dari Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9 dan Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya ulang sekali lagi, Ibrani 5 ayat 7 sampai 9 dan Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kita akan bacakan secara bertanggapan dimulai dengan saya. Kita mulai. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin.
Bapak Ibu saudara kasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Agus Sukom. Mari kita mempersiapkan diri kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu pujian, Bawalah aku Tuhan dekat salib-Mu. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Sama-sama kita katakan, imanku yang terkecil. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus. Salibnya, salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari angkat suaramu, katakan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh mengadakan ibadah malam Passion. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan yang dinyatakan bagi kehidupan kita. Kita bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini kita mau merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu agung dan luar biasa dalam kehidupan kita. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih di malam Passion ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, tolong kami ya Tuhan. Melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami mengerti akan keagungan karya Kristus yang mati di atas kayu salib bagi kami. Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami, Roh Kudus yang berbicara dalam hati kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita dari Markus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Markus pasalnya yang ke-15 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata kepada kita, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Malam hari ini kita merenungkan akan karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini berbicara tentang apa yang terjadi sesaat ketika Yesus Kristus menyerahkan nyawanya dan berseru kepada Bapaknya, "Bapakku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan firman Tuhan mencatat sesudah Yesus berkata demikian, maka tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai bawah. Ada ahli Alkitab yang menjelaskan tentang data-data yang berkaitan dengan tabir bait suci, tabir bait Allah. Tabir ini terbuat dari bahan yang sangat kuat, sangat berat, bahkan lebih berat, lebih kuat dibanding tenda-tenda yang dipakai oleh suku-suku di padang gurun mendirikan tenda mereka di padang gurun, yang tentu sangat kuat ketika harus diterpa badai angin di padang gurun. Tabir bait Allah itu jauh lebih kuat dari bahan-bahan yang dipakai untuk mendirikan tenda-tenda suku di padang gurun. Kalau tabir itu begitu kuat, begitu berat, mungkinkah itu disobek, terbelah oleh pekerjaan manusia? Ibaratnya ada pedagang yang mempromosikan koper yang terbuat dari kain, lalu kemudian dibuat promosi, siapa yang kalau koper ini terbelah jadi dua, maka atau koper ini robek, maka koper ini jadi milik Anda, sebuah promosi demikian. Dan ternyata ketika orang mau merobek dengan tangannya sendiri, ternyata nggak bisa merobek koper itu. Terbukti bahwa kain bahan dasar dari koper itu memang sangat kuat. Demikian dengan tabir bait Allah yang sangat kuat, sangat tebal, sangat kuat. Tidak mungkin dengan kekuatan tangan manusia itu dirobek dan terbelah menjadi dua. Maka hanya mungkin bait Allah itu terbelah oleh karena Allah sendiri yang mengerjakannya, sebagai tanda akan keagungan karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib pada waktu itu. Begitu Yesus menyerahkan nyawanya, maka bait tabir Allah itu terbelah jadi dua, dari atas sampai ke bawah. Hanya perbuatan Allah, tangan Allah yang memungkinkan bait Allah itu terbelah jadi dua. Fakta yang kedua tentang tabir bait Allah, tabir itu ada dua. Pertama adalah tabir yang menjadi pembatas antara pelataran orang-orang non-Yahudi, di mana mereka bisa ada di situ, dengan ruang bagian dalam yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Tabir itu menjadi pembatas antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Lalu tabir kedua adalah pemisah antara ruang kudus, di mana hanya para imam yang berada di situ, hanya imam yang boleh melakukan pekerjaannya di situ, dan menjadi pembatas antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Ruang maha kudus hanya boleh dimasuki oleh imam besar, kepala dari para imam, dan itu pun hanya 1 tahun sekali. Jadi tabir bait Allah menjadi pembatas, pertama antara orang non-Yahudi dengan Yahudi, yang kedua antara imam dengan imam besar. Ruang kudus, ruang maha kudus, ruang yang hanya bisa dimasuki oleh para imam, dan ruang yang hanya bisa dimasuki oleh imam besar. Fakta yang ketiga, data yang ketiga yang disampaikan oleh ahli kitab tersebut adalah tentang fungsi dari tabir bait suci. Tabir bait suci itu berfungsi untuk menghalangi,
untuk memisahkan, untuk membagi. Apa yang dihalangi, apa yang dipisahkan, apa yang dibagi? Pertama, menghalangi orang non-Israel yang dianggap kafir untuk masuk ke dalam ruang bagian dalam. Yang kedua, tabir yang kedua, menghalangi orang Israel, orang awam biasa memasuki ruang kudus yang hanya bisa dimasuki oleh para imam. Tabir bait Allah menjadi tabir yang menghalangi orang yang tidak berkepentingan boleh masuk ke ruangan tersebut. Tabir bait Allah juga berfungsi memisahkan manusia, orang Israel, non-Israel, imam dan orang awam. Bukan hanya sekedar menghalangi menjadi batas, tapi memisahkan dalam pengertian yang sebenarnya. Dikelompokkanlah manusia Israel, orang Israel dan non-Israel, imam dan kaum awam. Tabir bait suci itu mengotak-ngotakkan kelompok-kelompok manusia antara yang layak dan tidak layak, antara orang kafir dan orang yang terpilih, antara yang boleh masuk dengan yang tidak boleh masuk. Ada pengkotak-pengkotakan kelompok manusia di dalamnya. Tapi fakta yang terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika dia menyerahkan nyawanya ke tangan Bapanya, tabir bait Allah terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Apakah artinya bagi kita? Apakah maknanya tabir Allah, tabir bait suci yang terbelah jadi dua? Bukan robek, tapi terbelah jadi dua dari atas sampai ke bawah. Maka yang pertama itu berarti bahwa terbukalah penghalang relasi antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus itu. Terbukalah penghalang yang merusak hubungan antara Allah dan manusia, yaitu dosa. Oleh kematian Kristus, dosa diselesaikan. Akibat dosa diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga manusia yang berdosa bisa berjumpa dengan Allah. Manusia yang berdosa bisa bertemu dengan Allah. Manusia yang berdosa bisa datang kepada Allah tanpa dihalangi oleh pembatas-pembatas lagi. Mereka hanya perlu datang kepada Tuhan, menyadari keberdosaannya, mengaku bahwa mereka adalah manusia yang berdosa, dan kemudian mengimani bahwa betul Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Maka mereka beroleh hadirat Allah, mereka beroleh persekutuan dengan Allah, mereka beroleh pengampunan, mereka beroleh kehidupan kekal di dalam Allah karena kematian Allah, kematian Kristus di atas kayu salib. Seperti kata penulis kitab Ibrani, marilah kita datang dengan penuh keberanian karena kematian Kristus itu menjadikan kita mampu, berani menolong kita, membebaskan kita dari dosa, sehingga tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Kita boleh datang dengan penuh keberanian menghadap tahta Allah yang Maha Kudus itu, tidak lagi terpisah, terhalang oleh tabir bait suci. Persoalannya, pertanyaannya adalah, apakah kita mau datang kepada Allah yang Maha Kudus, yang sudah menyatakan karyanya, membuktikan karya terbesar dengan kematian Kristus di atas kayu salib, yang menyucikan dosa manusia, yang memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah yang rusak karena dosa. Kita hanya perlu datang, bertobat, dan beriman kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib demi kita. Mari kita dengan rendah hati datang pada Yesus Kristus. Mari kita datang mengaku segala dosa kita, mengimani Yesus Kristus mati bagi saya, dan semua hutang dosa saya diselesaikan oleh kematian Kristus di atas kayu salib.
Apakah makna, apakah arti terbelahnya tabir bait suci itu menjadi dua? Artinya, tidak ada lagi pemisahan, tidak ada lagi pengkotak-kotakan, tidak ada lagi diskriminasi bagi semua kelompok manusia. Semua orang punya hak yang sama di hadapan Tuhan. Bukan hanya orang Israel yang punya hak untuk datang kepada Tuhan, tapi orang-orang non-Israel, non-Yahudi bisa datang kepada Allah. Bukan hanya orang Israel yang bisa beribadah kepada Allah, tetapi orang non-Israel diberikan kesempatan juga untuk bisa beribadah kepada Allah. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini memberikan sebuah catatan yang menarik. Siapakah yang membuat sebuah pengakuan kepercayaan akan kematian Yesus Kristus yang pertama kali pada saat peristiwa Yesus Kristus disalibkan dan mati di atas kayu salib? Markus mencatat bahwa justru orang non-Israel, justru orang non-Yahudi yang mengakui iman percayanya pada waktu itu membuat sebuah pengakuan. Ayat ke-39 berkata, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sebuah pengakuan yang muncul secara spontan dari mulutnya ketika melihat kematian Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, bukan orang pilihan, orang Israel sebagai bangsa pilihan, tetapi bangsa di luar Israel yang membuat pengakuan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Artinya tidak boleh lagi ada pemisahan, pengkotakan, diskriminasi dalam kelompok-kelompok manusia. Maka mari kita melalui firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, kita datang berlutut di hadapannya. Kita dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia-Nya. Karena oleh kematian Yesus Kristus, kita beroleh jalan masuk kepada Bapa, supaya kita beroleh pengampunan dosa, supaya kita beroleh pemulihan di dalam Allah melalui Yesus Kristus. Kita berani datang beribadah kepada Allah, karena Allah itu penuh dengan anugerah. Anugerah sudah disediakan di dalam Yesus Kristus. Kita hanya perlu menerimanya melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib demi dosa-dosa kita. Hari ini kita juga belajar tak boleh ada lagi tabir pemisah. Tak boleh lagi ada tabir-tabir penghalang, tembok-tembok penghalang, tembok-tembok pembagi, tabir-tabir pembagi. Tidak boleh lagi ada pembedaan antara miskin dan kaya. Tidak boleh lagi ada pembedaan antara bodoh dan pandai. Tidak boleh lagi ada pembedaan antara Yahudi dan non-Yahudi, Tionghoa non-Tionghoa, etnis ini, etnis itu. Tidak boleh lagi ada pembedaan orang yang bertalenta dan tidak bertalenta, berkarunia dan tidak berkarunia. Setiap kita memperoleh anugerah yang sama ketika kita beriman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita beroleh pengampunan, kita diangkat menjadi anak Allah, kita beroleh kehidupan kekal, kita beroleh persekutuan dengan anaknya, dengan Yesus Kristus. Maka mari kita belajar pada malam hari ini menghargai anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah merobek tabir bait suci menjadi dua. Biarlah kita menghargai anugerah itu dengan datang sungguh-sungguh kepadanya dan menghargai semua manusia sebagai pribadi yang sama di matanya. Kiranya Tuhan berkati kita melalui bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah firman itu mengingatkan kami boleh datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta Allah. Karena Tuhan di dalam Yesus Kristus telah menyelesaikan semua hutang dosa-dosa kami. Dan firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kami untuk menghancurkan semua tabir, semua tembok-tembok pemisah, tembok pembagi, tembok penghalang, sehingga kami boleh persekutuan dengan sesama tanpa memandang bulu. Kami menghargai semua orang sama di mata Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami, tolong kami untuk menerapkan firman Tuhan itu secara nyata dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah malam Passion pada malam hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami, bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kasih sayang Allah yang telah menyelamatkan kita. Kekuatan, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus ada bersama dengan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.